Bab 349. Jika ada kehidupan berikutnya. Chris Wu berhasil menghindar dari serangan Elton Su, tetapi dia tidak senang karena bangunan-bangunan yang runtuh itu setengahnya menjadi tanggung jawabnya. Dan yang beruntung di sini adalah ruangan-ruangan tersebut tidak ada orangnya. Kalau tidak, tanggung jawabnya akan menjadi lebih besar. Chris Wu tidak sempat marah karena Elton Su sudah menyerangnya kembali. Melihat pertempuran kedua orang itu, Nyonya Besar benar-benar marah. Dia tidak menyangka kemampuan sesungguhnya Elton Su bisa sehebat itu. Awalnya dia sempat menduga dengan campur tangan Chris Wu saja, dia sudah bisa mengendalikan situasi. Sekarang, mengandalkan Chris Wu saja sepertinya tidak cukup. Nyonya Besar langsung melihat ke arah para sesepuh itu. Mereka semua masing-masing sudah berada di tingkat pertengahan alam inti Bumia. Jika mereka bekerja sama dan bertempur, pendekar yang sudah berada di tingkat alam surgawi juga akan kesulitan menghadapi mereka. Hanya saja, Nyonya Besar sadar kalau beberapa sesepuh ini sedang menunggu dirinya berbuat kesalahan. Dengan seperti itu, mereka bisa mencabut kekuasaan yang dimilikinya di keluarga Xia. Bagaimanapun, mereka memiliki kekuatan kultivasi yang sangat dahsyat. Seorang wanita seperti Nyonya Besar sudah merebut kekuasaan mereka. Percayalah tidak ada seorang pun yang bisa menerimanya, bukan? Nyonya Besar sekarang berpikir, mungkin saja para sesepuh ini sedang menunggu dia melakukan kesalahan, bukan? Chris Wu, kamu tidak berguna. Mengapa tidak segera menyelesaikan pertempuran ini? Nyonya Besar berada di tingkat akhir alam manusia super, dia tidak akan bisa mengikuti pertempuran ini. Yang hanya bisa dilakukannya adalah marah-marah. Chris Wu terlihat tidak berdaya, kedahsyatan pedang yang ada di tangan Elton Su benar-benar mengerikan. Chris Wu tidak punya pilihan selain menghindar, mana mungkin dia berani menyerang. Hanya saja, setelah mendengar perintah dari Nyonya Besar, meskipun tidak berdaya, dia pun menyerang balik dan mereka pun bertempur dengan cepat. Hanya saja Chris Wu segera menjadi sedih saat mengetahui pedangnya sudah cacat. Gawat, serangan ini sangat dahsyat dan menghabiskan begitu banyak energi. Sepertinya aku tidak akan sanggup bertahan lama. Meskipun serangan Elton Su sangat lancar, dia segera menyadari kalau penggunaan kekuatan ilahinya terlalu berlebihan. Dia sebentar lagi tidak akan sanggup bertahan. Awalnya Chris Wu sama sekali tidak menyadari hal ini. Elton Su menyerang dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dia tidak boleh lengah sedikit pun. Tetapi perlahan-lahan, Chris Wu sadar kalau kekuatannya dalam bertahan semakin lama semakin baik. Pertama Chris Wu mengira, semua ini terjadi karena dia mengalami kemajuan. Namun, segera dia menyadari kalau bukan dirinya yang menjadi cepat, tetapi Elton Su yang menjadi lambat. Chris Wu paham kalau kemampuan yang dimiliki oleh Elton Su hanya bersifat sementara. Sekarang efek sampingnya sudah muncul. Kemampuannya akan berkurang drastis. Jika seperti itu, dia pasti akan bisa menghabisinya dengan mudah. Hahaha, Elton Su, ternyata kamu sangat suka ikut campur. Kalau begitu lanjutkan saja yang kamu lakukan itu. Tapi nanti jangan menyesal setelah menjadi hantu. Kepercayaan Chris Wu bertambah drastis melihat serangan dan kedahsyatan kekuatan Elton Su yang semakin rendah. Dia pun tertawa terbahak-bahak. Wajah Elton Su kelihatan sangat kecut. Lalu Lanisia dan Yoshi Liu kelihatan sangat cemas. Elton Su adalah pelindung mereka yang paling kuat. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Elton Su, kelak mereka pasti akan sangat menderita. Di antara mereka berdua, kekhawatiran Lanisia padanya sudah melebihi kekhawatiran teman biasa. Melihat Elton Su berada dalam posisi berbahaya, Lanisia langsung melangkah dan mendekati dua orang yang sedang bertempur tersebut. Akhirnya, dua orang yang bertempur tersebut, Elton Su tidak sanggup bertahan lagi dan ditendang terjatuh menghantam lantai. Untung saja fisik Elton Su sangat kuat. Dia sudah menggunakan energi murni untuk menahan serangan dari Chris Wu. Meskipun Elton Su terlihat seperti menghantam lantai dengan keras, dia tidak mengalami masalah apapun. Ini bukan apa-apa dibandingkan dengan kepalanya yang sakit luar biasa. Sebelumnya ketika dia menggunakan kekuatan ilahi, dia masih bisa sanggup bertahan. Kekuatan tersebut sudah habis. Ada sesuatu di dalam otaknya yang menyuruhnya cepat tidur.
Matanya sangat sulit dibuka. Cepat, cepat habisi dia. Nyonya besar berteriak kegirangan. Dia sudah membayangkan kalau Elton Su akan segera mati. Melihat Nyonya besar sangat mengharapkan kematian Elton Su, beberapa sesepuh tiba-tiba saja ingin menyelamatkan Elton Su. Mereka ingin sekali melihat kebencian Nyonya besar, tetapi mereka tidak berdaya. Tentu saja, para sesepuh juga hanya bisa membayangkannya. Meskipun Chris Wu hanyalah pengurus keluarga tersebut, kemampuan pria itu lebih kurang sama dengan kemampuan para sesepuh. Sekarang Chris Wu sudah balik menyerang. Para sesepuh masih terpaut cukup jauh dari Elton Su. Mereka tidak akan sempat menyelamatkannya. Elton Su juga tidak berdaya dan putus asa. Dia menyerang secara babi buta dan memperlihatkan kekuatan yang begitu dahsyat menghancurkan banyak wilayah. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian kepala keluarga tersebut. Menurut Elton Su, karena ada pengawal dan prajurit-prajurit yang bertugas akan sulit mengirimkan informasi pada beliau. Oleh karena itu, dia harus membuat heboh semuanya. Membuat semua orang menyadari kedahsyatan kekuatannya sampai kepala keluarga yang sedang mengasingkan diri juga merasakannya. Meskipun yang dilakukannya ini akan sangat mempengaruhi latihan kultivasi beliau, atau mungkin saja menyebabkan kerasukan, tetapi sampai sejauh ini, inilah ide paling baik yang bisa ditemukan oleh Elton Su. Hanya saja sampai sekarang, rencananya seperti sudah gagal total, kepala keluarga tidak datang dan meskipun muncul sepertinya sudah tidak sempat. Perlahan-lahan Elton Su menutup matanya dan meletakkan perlawanannya. Ketika matanya tertutup, muncul sebuah bayangan di hadapan Elton Su. Elton Su kira itu hanyalah halusinasinya, tetapi dia bisa merasakan sesuatu yang mendekap tubuhnya. Lalu aroma yang tercium olehnya juga memberitahu kalau yang dilihatnya adalah sebuah kenyataan. Di saat itu, Elton Su sempat melihat wajah sosok tersebut. Siapa lagi kalau bukan Lanisia? Tidak ada ketakutan sedikit pun di wajah Lanisia, yang ada hanya ketidakberdayaan karena tidak bisa terus berada di sisi Elton Su. Di saat itu, lubuk hati terdalam Elton Su seperti tersentuh. Sebelumnya, ketika Lanisia menyatakan perasaannya padanya, Elton Su samar-samar menolaknya. Lalu sekarang, Elton Su menyadari di dalam hatinya dia sudah menerima keberadaan gadis polos dan pemalu ini. Dia menghela nafas dan bergumam, kalau ada kehidupan berikutnya aku pasti akan menikah denganmu. Meskipun suaranya sangat kecil, Lanisia bisa mendengarnya dengan jelas dan wajahnya juga tersenyum gembira. Cepat berhenti. Melihat Lanisia muncul di depan Elton Su, baik Yoshi Liu maupun para sesepuh dan nyonya besar segera berteriak keras. Bagi Yoshi Liu, yang dikhawatirkannya tentu adalah keselamatan Lanisia. Namun, untuk para sesepuh itu, yang mereka khawatirkan adalah pelampiasan kemarahan kepala keluarga. Nyonya besar selain khawatir akan kemarahan kepala keluarga, dia juga belum sempat menyiksa Lanisia. Mana mungkin dia membiarkan Lanisia mati dengan begitu mudahnya. Di situasi sekarang yang paling panik adalah Chris Wu. Melihat Lanisia muncul di hadapan Elton Su, dia langsung sadar kalau ada yang tidak beres. Bagaimanapun, Lanisia adalah putri dari kepala keluarga mereka. Jika dia menghabisi putri kepala keluarga, sebesar apapun kekuasaan yang dimiliki nyonya besar juga tidak akan mungkin bisa menyelamatkannya. Akan tetapi, menyuruhnya untuk menarik kekuatannya juga bukan hal yang mudah. Bagaimanapun dia sudah mengerahkan kekuatan yang sangat besar untuk bisa menghabisi Elton Su dalam satu serangan. Chris Wu tidak sanggup menarik kembali jurusnya. Semua pendekar tidak tega melihat tubuh mereka berdua yang akan tertusuk, tetapi pedang panjang itu bergerak ke arah mereka berdua dengan kecepatan yang sulit dilihat. Lanisia bermaksud menggunakan punggungnya untuk menahan serangan yang diarahkan pada Elton Su. Dia merasakan hawa dingin yang sangat kuat di belakang punggungnya. Siapa yang berani melukai putriku? Bentak sebuah suara yang sangat keras. Begitu suara itu muncul, sebuah bayangan tiba-tiba saja muncul di hadapan Lanisia. Hanya satu jurus tapak, Chris Wu langsung miring dan jurus tersebut langsung menerbangkan Chris Wu. Terkena pukulan tersebut, Chris Wu tidak marah sedikit pun. Malah dia merasa sangat senang. Setidaknya dia tidak melakukan kesalahan yang sangat fatal. Setelah mendengar suara tersebut,
Meskipun Elton Su tidak pernah mendengar suara ini, dan juga tidak pernah melihatnya, namun dia sadar kalau sosok ini adalah ayah Lani Xia. Sekarang Elton Su benar-benar tenang dan dia pun langsung pingsan. "Lani Xia, kamu tidak apa-apa bukan?" Melihat wanita muda yang berdiri tegak, pemuda itu terlihat kalut. Saat melihat pemuda tersebut, rasanya mereka seperti memiliki hubungan darah. Gadis muda itu akhirnya paham kalau sosok yang ada di hadapannya ini pasti adalah ayahnya. Akan tetapi, pertemuan ini terlalu tiba-tiba. Dia jadi tidak tahu harus berbuat apa. Untuk sesaat dia tidak tahu harus mengatakan apa. Dan di saat itu, Elton Su sudah benar-benar pingsan. Lani Xia kaget dan berteriak, Kak Elton baik-baik saja kan?" Lani Xia benar-benar khawatir karena Elton Su tetap tidak bergerak meski sudah diguncang sekuat tenaga. Dia langsung menangis. Doni Xia kemudian mengerutkan dahinya, dia tidak menyangka putrinya bisa menangis seperti ini karena seorang pria yang tidak dikenal. Namun, putrinya sepertinya lebih mementingkan pria yang sudah pingsan ini dibandingkan dengan dirinya sendiri karena rela mati untuknya. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada pria yang ada di hadapannya ini, Doni Xia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Karena itu, Doni Xia kemudian memberikan pil pemulih luka terbaiknya. Setelah itu dia kemudian memeriksa nadinya. Dan dia menemukan kalau denyut nadi Elton Su sangat alami dan tidak ada bedanya dengan orang yang sedang tidur. Hal ini membuat Doni Xia mengerutkan dahinya dan segera memeriksa bagian otak Elton Su dengan menggunakan kekuatan ilahinya. Sayang sekali ketika dia baru memasuki kesadaran ilahi Elton Su, dia langsung terpental. Meskipun hanya sekilas, dia menyadari banyak hal. Dia menemukan kalau di dalam kepala Elton Su seperti ada sosok monster buas yang sedang tertidur lelap. Begitu monster itu terbangun, kedahsyatan kekuatannya akan sangat mengerikan. Dalam waktu singkat, Doni Xia akhirnya paham. Sosok yang ada di hadapannya ini bukan pemuda sembarangan. Kalau bisa, dia ingin menasehati putrinya agar menjauhi sosok ini, sebisa mungkin menjaga jarak darinya. Hanya saja, dia juga tidak bodoh dan tidak akan mengungkitnya di saat sekarang. Bersambung. Bab 350 Kejadian waktu itu. Melihat ayahnya memeriksa nadi Elton Su dan mengerutkan dahi setelah memeriksa dengan menggunakan kesadaran ilahi, hati Lani Xia jadi tegang. Dia pun bertanya, "Ayah, ada apa? Apakah ada sesuatu yang buruk menimpanya?" Kata ayah, membuat Doni Xia merasa seperti mendengar alunan musik yang sangat merdu. Hanya saja melihat kekhawatiran di wajah Lani Xia, kepala keluarga juga tidak berbasa-basi dan langsung mengatakan, dia baik-baik saja, dia hanya kelelahan. Setelah istirahat untuk beberapa hari, dia akan pulih kembali. Saat itu, beberapa sesepuh dan nyonya besar sudah mendekat, mereka mengatakan pada Doni Xia, salam pada kepala keluarga. Ada apa sebenarnya hari ini? Berikan aku sebuah penjelasan, jika berani menyembunyikan sesuatu dariku, aku tidak akan sungkan pada kalian. Ujar Doni Xia dengan tegas sambil memperlihatkan wibawanya sebagai kepala keluarga. Meskipun di dalam hati para sesepuh itu ada hal yang lain, tetapi melihat kemarahan kepala keluarga, mereka tidak ragu dan langsung menceritakan asal mula kejadian. Setelah mendengarnya, Doni Xia langsung melihat ke arah nyonya besar. Ekspresinya kelihatan sangat kecut. Dia tidak menyangka selama mengasingkan diri, wanita yang selalu menemani tidurnya berani sekali melakukan hal kurang ajar ini. Menghadapi tatapannya, nyonya besar seperti tidak takut. Matanya juga menatapnya seperti mengatakan terserah padamu saja. Ini membuat Doni Xia merasa marah dan tidak berdaya di waktu yang sama. Sebenarnya dia merasa bersalah pada nyonya besar. Ketika nyonya besar Claudia Lin baru menikah dan menjadi anggota keluarga Xia, meskipun pernikahan ini adalah pernikahan politik, Claudia Lin masih pantas menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Hanya saja, karena dia tidak bisa melupakan wanita masa lalunya, dia pun akhirnya membawa ibu Lani Xia pulang. Saat itu Claudia Lin pun berubah menjadi sosok yang membuatnya merasa takut. Karena dia dan ibu Lani Xia merasa bersalah pada Claudia Lin, mereka selalu mengalah untuk Claudia Lin. Sayang sekali ini tidak ada gunanya. Akibat terus mengalah,
Pada akhirnya dia pun kehilangan ibu Lanisia yang sangat disesalkan juga merupakan teman berlatihnya. Dia jarang berbicara dengan Claudia Lin. Keduanya secara hukum adalah pasangan suami istri, tetapi kenyataannya mereka seperti orang asing. Meskipun Donisia marah pada Claudia Lin, dia tidak akan bisa melampiaskannya karena hubungan mereka berdua sangat rumit. Wanita ini adalah istri sahnya yang melahirkan keturunannya. Namun, wanita ini juga adalah sosok yang menghabisi wanita yang paling dicintainya. Perasaan rumit ini benar-benar tidak akan bisa dipahami oleh orang luar. Di saat itu, Donisia yang tidak bisa melampiaskan kemarahannya langsung melihat ke arah para sesepuh. Dia mendengus dan mengatakan, "Kalian, apa kalian lupa apa tugas kalian? Kalian bukan hanya tidak menghentikannya, tetapi kalian hanya menonton." "Pimpinan, aku tidak menyangka Nona bisa maju dan mencoba menghalangi serangan tersebut," jawab salah seorang dari mereka. Di saat itu pula, beberapa sesepuh yang lain segera memberi isyarat mata untuk berhenti mengatakan apapun. Sekarang ini, Donisia jelas-jelas ingin mencari pelampiasan. Berbicara akan membuat Donisia semakin marah. Dan benar saja, begitu kata-kata tersebut keluar, Donisia langsung membentak dan mengatakan, "Kalau begitu coba kalian katakan, kenapa setelah mengetahui Lanisia adalah perempuan, sikap kalian langsung berubah? Kalian tidak mempedulikannya, apa putriku bukan anggota keluarga Xia?" Berapa sesepuh itu bergumam, bukankah wanita yang sudah menikah, tidak berbeda seperti air yang dibuang, tentu saja mereka tidak akan memperlakukannya dengan serius. Meskipun seperti itu, sekarang Donisia sedang marah besar. Dan firasat mereka menyuruh mereka untuk bersabar dan menerima kesalahan. Langsung saja beberapa sesepuh segera meminta maaf dan mengatakan, "Aku dan yang lainnya bersalah, kami bersedia menerima hukuman." Kalian semua, jika bukan karena bantuan dari Elton Su, mungkin putriku sudah tewas berkali-kali, maki Donisia. Sekarang rasa kesal di dalam hatinya sudah berkurang banyak. Nada bicaranya juga terdengar lebih baik. Setelah mendengar tentang Elton Su, Donisia menjadi terkesan padanya. Hanya saja, membayangkan sosok yang seperti bom waktu yang sedang tertidur di dalam otak Elton Su, sesaat dia tidak bisa tenang. Keinginannya untuk memberi Lanisia nasihat agar tidak terlalu dekat dengan Elton Su tidak berubah sedikitpun. Meskipun ada banyak sekali yang dia pikirkan, di situasi ini, masih ada banyak hal yang harus dikerjakan. Masalah kali ini sudah menimbulkan keributan sebesar ini. Donisia tidak mungkin mendiamkan masalah ini begitu saja. Kalau tidak, cerita yang menyedihkan akan terulang kembali. Dia langsung meminta Claudia Lin, Howard Xia dan Lanisia untuk tetap tinggal. Donisia merasa jika dia ingin mengurus masalah klan keluarga, dia harus membereskan urusan rumah tangganya terlebih dahulu. Jika dia tidak bisa membereskan urusan rumah tangganya, dia tidak pantas dan tidak memiliki kuasa untuk mengurus masalah klan keluarga. "Claudia Lin, kamu sudah menjadi anggota keluarga ini selama 25 tahun bukan?" tanya Donisia. Claudia Lin tersenyum dingin dan mengatakan, "Aku sudah tidak tahu sudah berapa lama aku di sini. Tapi aku tahu selama 20 tahun lebih, pertemuan kita tidak lebih dari 20 kali. Dan kita selalu bertemu setiap ada perkara. Selain itu, kamu juga sangat jarang melihat putramu. Jika tidak ada yang memberitahumu, kamu tidak akan tahu siapa putra kita bukan?" Mendengar hal ini Donisia semakin merasa bersalah. Berapa tahun ini dia memang bukan suami yang baik. Dia juga bukan ayah yang baik. Melihat tatapan Howard Xia yang melihatnya dengan asing, Donisia tiba-tiba saja merasa seumur hidup ini dia benar-benar sangat gagal. Setelah menghela nafas, Donisia berkata, "Apa sebenarnya yang harus aku lakukan agar kamu bisa melepaskan Lanisia? Meskipun kamu bukan ibu kandungnya, tetapi dia tetap adalah adik Howard Xia bukan?" "Tidak mungkin. Kamu tahu tidak, ketika aku hendak melahirkan Howard Xia, kamu tidak berada di sisiku tetapi kamu malah bertemu dengan wanita penggoda itu. Sejak saat itu aku bersumpah kalau aku akan menyiksanya sampai mati. Waktu itu kamu merasa sangat heran kenapa aku bisa menyetujui kamu memiliki selir. Supaya dia bisa berada di dekatku dan aku lebih mudah menyiksanya." Sekarang Claudia Lin pun menangis.
Penderitaannya selama bertahun-tahun akhirnya bisa dilampiaskan olehnya. Dulunya Hawertzia selalu membenci ibunya karena sikap ibunya yang sangat ketat padanya. Sekarang Hawertzia tiba-tiba saja merasa kalau ibunya adalah orang yang sangat kasihan. "Ibu, jangan menangis. Di masa mendatang aku pasti akan melindungimu," ujar Hawertzia dengan tegas. Ketika dia berbicara, matanya dipenuhi oleh kebencian yang sangat kuat melihat ke arah Donisia. Sekarang Donisia mengerti di mana letak permasalahannya. Dia tersenyum getir dan mengatakan, "Sebenarnya kamu sudah salah paham." "Salah paham? Aku melihat kalian bercumbu mesra dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa salah?" "Paham?" tanya Claudia Lin dengan sinis. Donisia kemudian tersenyum pahit dan menjelaskan, "Sebenarnya hari itu aku pergi ke tempatnya untuk mengambil obat. Dia tahu sebentar lagi kamu akan melahirkan, oleh karena itu dia sengaja mengambil resep rahasia dari leluhurnya. Katanya dengan mengkonsumsinya, janin akan memiliki bakat yang baik. Yang kamu lihat itu, sebenarnya dia mendorong aku. Dia menyuruh aku agar segera kembali untuk melihatmu. Dia meminta aku agar aku bisa menemanimu di saat terlemahmu. Siapa yang menyangka ternyata proses melahirkanmu jadi lebih cepat, makanya semuanya jadi terlambat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Pasti semua ini hanyalah kebohonganmu. Meskipun memang seperti itu, bagaimana jika obat itu malah akan menyebabkan aku mengalami keguguran?" Claudia Lin ragu dan berusaha mencari alasan untuk menolaknya. Sayang sekali sama dia bahkan tidak bisa mempercayai alasan yang diciptakannya sendiri. Donisia tersenyum tidak berdaya dan mengatakan, "Aku masih bisa melihat kegunaan dari sebuah resep. Resep itu memang resep untuk menambah staminamu." Claudia Lin langsung terlihat seperti sudah kalah. Sebenarnya di dunia pendekar, mereka yang kuat selalu dihormati. Memiliki 3 atau 4 istri adalah sesuatu yang sangat wajar. Hanya saja karena dia terlalu sensitif ketika hendak melahirkan Hawertzia, dia merasa ibu Lanisia ingin menyingkirkannya dan menggantikan posisinya. Hal ini membuatnya sangat cemburu dan mengakibatkan terjadinya kejadian hari ini. Sekarang Claudia Lin sangat menyesal, mengapa waktu itu dia begitu emosional. Jika saja dia menyelidikinya sejenak, atau bertanya sebentar, mungkin dia bisa menemukan jawabannya. Jawaban itu tidak seperti yang dibayangkannya. Mengapa? Mengapa ketika dia memiliki kesempatan untuk memberitahu kebenarannya, dia sama sekali tidak melakukannya? Gerutu Claudia Lin. Tatapannya ketika melihat Lanisia dipenuhi oleh rasa bersalah. Lanisia tersenyum pahit, tubuhnya seperti akan terjatuh. Wajahnya kelihatan bingung. Dia seperti ingin menangis ketika mengatakan, "Aku pernah menerka-nerka alasan kenapa ibuku bisa meninggal. Tetapi sampai sekarang aku baru mengerti rupanya ibuku meninggal karena bermaksud baik, dia sudah melakukan hal yang salah. Semua ini salahku. Jelas-jelas sudah menikah, tapi aku masih saja tidak bisa melupakan perasaanku. Aku bersikeras mencari ibumu. Kalau bukan karena aku, ibu tidak akan mungkin meninggal. Kalau bukan karena aku, Claudia Lin juga tidak akan berubah menjadi seperti sekarang. Semuanya adalah kesalahanku," ujar Donisia dengan sedih. Claudia Lin tergesa-gesa mengatakan, "Ini bukan salahmu. Semuanya ini adalah kesalahanku. Aku yang selalu melihat dunia ini terlalu kejam. Aku yang hatinya terlalu busuk. Sekarang, aku tidak memiliki muka bertemu dengan kalian semuanya, biarkan aku mati." Ketika berbicara, Claudia Lin menggunakan belati dan hendak menusuk dadanya. "Ibu!" Hawertzia kemudian berteriak. Dia berpikir untuk menghentikannya, tetapi Claudia Lin memiliki keinginan bunuh diri yang sangat kuat. Hawertzia sudah tidak sempat untuk menghentikannya. Di saat itu, Donisia yang turun tangan, dia lantas mengirimkan energi kekuatan yang membuat belati Claudia Lin terpental dan terbang jauh. Melihat pria itu dengan mudahnya menghentikannya, Claudia Lin tersenyum sedih dan mengatakan, "Ternyata benar kamu sudah berhasil mencapai tingkat alam surgawi. Kalau tidak, tidak mungkin kamu bisa menghentikan aku dengan semudah ini. Aku sudah mengatakannya, masalah waktu itu bukan kesalahan kamu sendiri. Kenapa kamu keras kepala seperti ini?" tanya Donisia berusaha menghiburnya. Sekarang perasaan Lanisia benar-benar sangat kacau.
Lubuk hatinya mengatakan kalau semua ini bukan salah Claudia Lin sepenuhnya. Claudia Lin juga sudah menyesal dan layak mendapatkan maaf darinya. Namun, ada suara lain yang memberitahunya, dia tidak boleh memaafkan wanita yang sudah melukai ibunya ini. Dia harus menghabisinya. Dua perasaan ini timbul tenggelam bergantian dan membuat Lanisia tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, Lanisia mengatakan kalau dia sudah lelah dan ingin kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Melihat Lanisia dan membayangkan 20 tahun yang sudah dilewatinya, Claudia Lin merasa semakin bersalah. Bersambung.